Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Alfi Fitriana sebagai dosen pengampu matkul hidrologi yang telah mengizinkan kelompok kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yoga Putra Subekti, dan rekan saya. Muhammad Iqbal Yaki. Saya Rizka Zulfian. Zaki Trivindi Setiawan. Selanjutnya akan kami tampilkan hasil kerja kami sebagai berikut. Halo semuanya, kenalin, namaku Yoga. Oh, kita di sini mau membahas apa sebenarnya? Tidak ada yang tahu? Nah, yuk ikut aku dalam pemaparan tentang presipitasi. Presipitasi adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi ke cair maupun padat, yang kemudian jatuh ke permukaan bumi berupa titik-titik air ataupun hujan. Baik teman-teman, setelah kalian mendengarkan tentang apa itu presipitasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih terjadinya proses presipitasi. Nah, presipitasi dimulai dari proses yang pertama, yaitu evaporasi, yaitu proses penguapan yang terjadi dari air laut, air sungai, danau, maupun waduk mengalami proses penguapan. Nah, proses ini terjadi karena sinar matahari atau angin maupun tekanan udara. Nah, ada juga yang dinamakan evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu proses setelah evaporasi yang dimakan dengan proses kondensasi. Proses kondensasi sendiri bisa disebut dengan proses pengembunan. Nah, proses pengembunan ini terjadi ketika cairan maupun zat gas menjadi benda yang lebih padat yang dinamakan dengan awan. Menjadi kumpulan awan, kemudian kumpulan awan menghasilkan titik-titik air yang akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, ini dinamakan dengan presipitasi. Nah, presipitasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu presipitasi berbentuk hujan, berbentuk salju, maupun bentuk butiran es. Baik teman-teman, setelah kalian mengetahui tentang macam-macam presipitasi, selanjutnya setelah proses presipitasi terjadi, maka akan memunculkan suatu fenomena yang dinamakan petir atau halilintar. Nah, untuk petir sendiri yaitu suatu fenomena yang terjadi ketika ada muatan awan di bagian bawah berupa muatan ion negatif berbenturan dengan muatan tanah yang bermuatan ion positif. Nah, untuk jenis petir yang pertama yaitu petir awan ke tanah atau yang dinamakan cloud to ground atau disingkat dengan CG, adalah tipe petir yang terjadi akibat pelepasan muatan antara awan dan tanah. Yang kedua yaitu petir awan ke awan atau yang dinamakan cloud to cone atau disingkat dengan CC. Jenis petir ini seperti kilatan-kilatan petir dari awan satu menuju awan yang lainnya. Yang ketiga yaitu petir di dalam awan atau intrakon atau disingkat dengan IC. Petir ini tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat mengganggu pada sistem penerbangan. Dan yang terakhir yaitu petir awan ke udara atau yang dinamakan cloud to air atau disingkat dengan CA, di mana biasanya terjadi jika muatan positif dalam awan berinteraksi dengan udara yang bermuatan negatif. Cukup sekian pemaparan dari kami. Saya Yoga Putra Subekti. Saya Rizka Zulfian, mewakili seluruh anggota kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Baik,
untuk pembagian tugas pada media pembelajaran ini atas nama Muhammad Arik Bayhaqi dan Safiti Pinda sebagai editor dan mengedit pada video ini. Sedangkan saya sendiri Yoga Putra Bukti dan Rizka Subiya sebagai pemateri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.